Ini merupakan partai kesekian ya? Berapa? Iya. Setelah PAN? Berapa tuh? Nah, kalau dari mekanisme pendaftaran kita ketiga, ya mekanisme pendaftaran karena ada keempat, karena beberapa partai yang lain yang kita cukup mengantarkan CV dan itu yang dibawa atau diterima, jadi tidak melalui mekanisme seperti pendaftaran seperti di PKB. Jadi malam hari ini mungkin partai keempat yang melalui pendaftaran dan menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah kami isi. Apa aja, Pak? Apa aja partainya yang udah? Ya, pertanyaannya tadi termasuk biodata saya, terus kurikulum pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, itu sih gambaran secara umum untuk tahapan pendaftaran lebih kepada administrasi. Apa Abang yang membuat Abang tertarik untuk mendatangi PKB juga setelah beberapa partai lain? Ya, yang tadi seperti saya sampaikan bahwa apapun ceritanya bahwa partai politik adalah representasi dari suara masyarakat di Kota Depok, dan PKB salah satu partai yang mendapat amanah masyarakat Kota Depok dengan 5 kursi ya. Ini kalau dihitung berarti hampir 10% dari suara orang Depok ya yang diberikan melalui partai yaitu PKB. Jadi saya saya sampaikan bahwa semangatnya membangun Depok ini nggak bisa hanya satu kelompok orang atau hanya sebagian. Depok ini harus dibangun bersama-sama, dan salah satu wujud bisa kebersamaan itu adalah bagaimana saya bersilaturahim dengan suara partai yang juga mendapat dukungan dari masyarakat melalui kursinya maupun yang tidak mendapat dukungan dalam mencukupi kursi ini pun saya membangun silaturahim, sehingga harapannya semua bisa bersama-sama membangun Depok dengan memberikan dukungan secara formal kepada saya untuk melangkah mencalonkan diri sebagai wali kota Depok. Berarti setelah dari PKB masih akan ada penjajakan lagi nggak dengan partai lain? Ya, partai lain sebetulnya kalau dihitung tinggal PSI dengan Nasdem, kemudian Partai Gelora kemarin juga saya sudah bersilaturahim walaupun tidak dapat kursi, sementara PSI sebetulnya sudah penjajakan dengan Nasdem. Kalau partai yang lain, insya Allah sudah membangun silaturahim. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan silaturahim. Berarti yang sudah PAN, P3, Demokrat, Gerindra, kemudian PDIP, PKB 6 ya, dengan Golkar 7. targetnya berapa persen sih Bang untuk itu? Untuk apa? Selain 10 kursi itu Bang? Ya, kalau syarat saya minimal tadi 10. syarat minimal 10, tapi saya berharap semuanya mendapat dukungan diberikan ke saya. Untuk tadi yang saya sampaikan, ini jadi semangat kita, semangat kebersamaan, karena bangun Depok ya memang harus sama-sama, nggak bisa hanya sekelompok orang. Minus PKS yang sudah ada calon sendiri ya Bang? Iya, karena PKS memang sudah punya calon. Karena ingin guyup dan sebagainya. Ya. Dari PKB sendiri apa yang dilihat dari Pak Supian? Saya kira gini, PKB kan memang membuka pendaftaran untuk seluruh warga masyarakat Kota Depok, tokoh-tokoh masyarakat Kota Depok yang berkeinginan untuk maju sebagai kepala daerah. Memang PKB tidak hanya membuka secara internal tapi juga eksternal. Kenapa? Karena kita berharap masyarakat Kota Depok mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk warga masyarakat Kota Depok. Sehingga diantaranya internal juga sudah ada yang mendaftar. Kemarin teman-teman beberapa media sudah hadir. Terus hari ini juga teman-teman bisa saksikan bersama Pak Haji Sultan Sauri juga ikut mendaftar di PKB. Mudah-mudahan memang semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Sultan Sauri ini, semangat kebersamaan saya kira memang penting dalam membangun Kota Depok ke depan. Yang pasti memang dalam tahapan penjaringan dilakukan oleh PKB, tentu proses dan tahapannya memang harus dilalui dan dilewati. Nah maka bahkan minggu depan, hari Kamis ya, bukan minggu depan, minggu ini tanggal 2, DPP PKB sudah melakukan penjaringan juga melalui halal-bihalal dan silaturahmi yang ta'aruf yang digelar per region. Ya, kebetulan Jawa Barat beserta Banten ya, DKI ini bebarengan gitu, disatukan dalam satu tempat, sehingga nanti mungkin harapannya biar semakin jadi calon-calon yang sudah mendaftar biar semakin kenal apa yang menjadi visi dan misinya PKB.
biar saling kenal dengan apa yang digagas oleh ketua umumnya gitu. Karena saya kira calon kepala daerah memang harus mengenal visi misi partai yang akan mengusung. Kenapa? Biar ke depan ketika menjadi, maka tentu visi misi ini tidak bisa ditinggal, tapi harus direalisasikan sebagai kerja-kerja pemberdayaan masyarakat ke depan. Singkat aja Bang, apa yang dilihat PKB terhadap sosok Sufyan Sauri? Saya kira Pak Sufyan Sauri adalah tokoh birokrat yang luar biasa perannya, karena yang mengolah ya wali kota itu kalau nggak ada sekda itu saya kira nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Nah maka saya kira Pak Sekda dalam hari ini Pak Sufyan Sauri yang hari ini mendaftar, saya kira punya potensi yang lebih dibandingkan yang bukan birokrat itu tahu urusan mulai masa memasaknya anggaran sampai pada aplikasi anggarannya. Sehingga itu penting. Kenapa? Biar ke depan semakin keurus warga masyarakatnya gitu. Jadi saya kira tokoh-tokoh model Pak Sufyan ini patut kita dorong agar memang betul-betul pembangunan di Kota Depok itu bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena memang itu tadi saya bilang tadi, anggaran kita kecil, jumlah